Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Inal di sini dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, pagi, siang, sore, malam atau kapanpun nanti Anda semua membuka video ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini tak terasa sudah masuk di semester 2. Satu semester kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tapi semuanya secara daring, tidak pernah bertatap muka, hanya bertatap layar ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali belajar secara daring. Ya, untuk di semester 2 ini yang pertama kita akan mempelajari tentang sekolah. Bab kelima itu berbicara tentang madrasati, sekolahku. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera masuk seperti biasanya sehingga kalian bisa melihat sekolah kalian seperti ini, ya. Suasana sekolah yang mungkin sangat-sangat kalian rindukan. Oke, baik anak sekalian. Pada kesempatan yang pertama kita akan mencoba mempelajari kosakata apa aja sih yang ada di dalam bab kelima ini. Yang pertama, kalau kalian lihat di buku paketnya, itu ada musolla. Apa itu musolla? Musolla artinya adalah musola, karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada ma'malun. Ma'malun, apa itu ma'mal? Ma'malun itu berarti laboratorium. Kemudian yang ketiga ada maktabatun. Apa itu maktabatun? Maktabatun berarti perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya ada sahatun. Apa itu sahatun? Sahatun itu adalah halaman sekolah. Kemudian yang berikutnya ada ghurfatul mudarrisin. Apa itu ghurfatul mudarrisin? Ghurfah itu artinya ruangan, mudarrisin itu artinya guru. Gurunya banyak. Jadi ghurfatul mudarrisin adalah ruang guru. Kemudian selanjutnya ada maksofun atau mat'amun. Maksofun atau mat'amun itu sama-sama berarti kantin. Kemudian ada diwanun. Apa itu diwan? Diwan itu kantor. Oke, baik, selanjutnya kita lihat di situ ada, kalau kalian buka buku halaman selanjutnya itu ada teks tentang sekolahku. Sekarang kita coba mengartikan bersama-sama. Baik. Hadhihi madrasati, ini sekolahku. Ana tilmidun fil madrasatil mutawassitati lil Muhammadiyah. Ana tilmidatun, saya seorang siswi. Kalau siswa itu ana tilmidun ya. Fil madrasatil mutawassitati lil Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah. Madrasati kabiratun, sekolahku madrasati, sekolahku kabiratun, besar. Kemudian ada laha sahatun wasiatun, sekolah mempunyai halaman yang wasi itu artinya luas. Anal an, saya sekarang saya amamal fasli, ada di depan kelas. Hadza sodiki, ini teman saya. Ridwan. Fasluhu hunaka, kelasnya di sana. Hunaka di sana ya. Fasluhu hunaka, kelasnya di sana. Fasluhu janibad diwan, kelasnya ada di samping kantor. Kemudian waqoribun bil maktabati, dan dekat dengan perpustakaan. Jadi kelasnya Ridwan itu ada di sebelah kantor dan dekat dengan perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya paragraf yang kedua ya. Ya Ridwan, wahai Ridwan, hiya Laila, dia Laila. Siapa itu Laila? Hiya ukhtuka kabirah, dia adalah kakak perempuannya Ridwan. Hiya amamal faslika, dia ada di depan kelasmu. Fasluha bainal ma'mal, kelasnya di antara laboratorium wal maktabah dan perpustakaan. Fasluha ba'idun minal maqsaf, kelasnya Laila jauh dari kantin. Kemudian paragraf yang ketiga, ya Aisyah, wahai Aisyah,
Huwa fatir, dia fatir. Huwa ukhtuk, huwa akhuka shaghir, dia adikmu. Adiknya siapa? Adiknya Aisyah. Siapa namanya? Namanya Fatir. Huwa janiba faslik, dia ada di samping kelasmu. Fasluhu bainal musalla wa ghurfatul mudarrisin. Kelasnya, nyanya kembali kepada Fatir, itu di antara musola dan ruang guru. Baik anak-anak sekalian, itu tadi kaitannya tentang mufradat dan kosakata yang atau bab yang kosakata bab kelima dan teks yang ada di dalam bab kelima tentang sekolahku, ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara tentang kaidah bahasa atau tata bahasa. Nah, kalau tadi kalian melihat di dalam teks itu ada fasluha, fasluka, fasli, madrasati, ya. Di situ ada beberapa kosakata atau beberapa kata yang depannya sama tapi memiliki akhiran yang beda. Nah, apa itu namanya? Ya, namanya adalah dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung. Kalau yang sebelumnya, di bab yang sebelumnya kita belajar tentang dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Nah, pada bab ini kita belajar tentang dhamir muttasil atau kata ganti yang menyambung. Biasanya ini lebih kepada kepemilikan. Ya, contoh tadi madrasati, madrasatun itu sekolah, tambahi ya sukun di belakangnya jadi madrasati, jadi sekolahku. Kemudian ada tadi fasluka, kelasmu, kelasmu, ya, fasluka. Ada fasli, kelasku, nah, janibuhu di sampingnya dan seterusnya. Nah, kata akhiran itu, ya, kita kenal dengan nama dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kata ganti rangkai, artinya dia nyambung. Ya, di situ ada huruf ya sukun, ada kaf, k harokatnya fathah, ada kaf harokatnya kasroh ki, ada h besar, ya, harokatnya u, kemudian ada h yang harokatnya itu h besar plus alif harokatnya fathah, ya. Kemudian ada nah itu artinya nahnu atau kita. Ya, cara penggunaannya adalah gini. Jadi dhamir muttasil itu kita taruh persis di belakang kata yang hendak kita rangkai. Nah, yang harus kita tahu dulu pasangannya. Kalau dhamir munfasilnya ana, dhamir muttasilnya adalah ya sukun. Kalau dhamir munfasilnya huwa, dhamir muttasilnya hu. Kalau dhamir munfasilnya hiya, maka dhamir muttasilnya ha. Kemudian ada lagi kalau dhamir munfasilnya anta, maka dhamir muttasilnya adalah ka. Kemudian kalau dhamir munfasilnya itu anti, maka dhamir muttasilnya adalah ki. Ya, kalau dhamir munfasilnya nahnu, dhamir muttasilnya adalah na. Na-nya panjang, ya, nun alif na. Ya, sekarang kita coba lihat ada beberapa contoh di sana. Kalian lihat di situ ada huwa tilmidun, dia seorang siswa. Hadhihi madrasatuhu, madrasatuhu, hadhihi madrasatuhu. Dengan huwa di depan, maka terakhirnya adalah dhamir muttasilnya adalah hu. Kemudian jika contoh yang berikutnya ada hiya tilmidatun, hiya tilmidatun, hadhihi madrasatuha, ini sekolahnya, ini sekolahnya. Di situ ada hiya, kemudian ada madrasatuha, hiya dan ha. Jadi nggak boleh kalau kita pakai kata huwa di depannya, kok dhamir muttasilnya kita pakai ha, itu nggak boleh. Jadi memang harus sama seperti tadi, ya. Pasangannya adalah huwa, hu, hiya, ha, anta, ka, anti, ki, ana, ya sukun, ya, atau biasanya i, kemudian ada nahnu itu nah. Ya, baik, mungkin itu yang bisa Pak Enal sampaikan. Ada kurang dan ada lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, ya, pembelajaran kali ini dengan melafadzkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat, jaga kondisi, ingat 3M, ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.